Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Adilana Pisa dari Prodi Agroteknologi dengan NPM 235001025. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Yang pertama, ada pengenalan tentang pH tanah. Ada definisi pH dan skala pH. Untuk pH tanah adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasahan yang dimiliki oleh tanah. Dan untuk skala pH memiliki skala 0 sampai 14 untuk tingkat asam dan basa. Untuk pH 7 bersifat netral dan pH di bawah 7 bersifat asam. pH di atas 7 bersifat basa. Yang kedua, ada pengaruh pH terhadap Kb dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Untuk pH yang rendah atau asam cenderung memiliki ketersediaan nutrisi mikro yang lebih tinggi, namun ketersediaan nutrisi makro dapat berkurang. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, ada pentingnya pemahaman pH dalam pertanian. Yang pertama, ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanah yang dapat tumbuh. Hal ini dikarenakan secara umum, setiap tanaman membutuhkan karakteristik tanah dengan pH tertentu. Contohnya, pada pH netral yang paling ideal untuk bercocok tanam karena bisa ditanami oleh tumbuhan apa saja. Dikarenakan pada pH ini mengandung senyawa organik unsur hara, mineral alam, mikroorganisme yang optimal. Yang kedua, ada contoh pada pH asam bisa ditanami kedelai, karena pH ini terdapat di lahan gambut. Dan yang ketiga, ada contoh pada pH basa, bisa ditanami kelapa atau kelapa sawit, karena terdapat di wilayah pesisir pantai. Selanjutnya, yang kedua ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Pada pH asam, tanaman bisa sulit bertahan dalam kondisi tersebut karena nutrisi penting seperti fosfor, kalium, dan kalsium menjadi terkunci di tanah yang bersifat asam. Pada pH basa, tanaman akan merasa kesulitan dalam menyerap nutrisi esensial seperti zat besi, mangan, dan seng. Akibatnya, tanaman menjadi rentan terhadap penyakit dan gagal panen. Yang ketiga, ada hubungan antara pH dengan Kb. pH dengan Kb sangat berhubungan karena tanah dengan pH rendah akan semakin asam, sehingga Kb lebih rendah. Sedangkan jika pH tinggi akan semakin basa, sehingga Kb lebih tinggi. Yang keempat, ada unsur hara yang penting bagi tanaman. Yang pertama, ada macam-macam unsur hara esensial. Unsur hara esensial dibagi menjadi dua, ada unsur hara makro dan ada unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang lebih kecil. Selanjutnya ada fungsi unsur hara makro. Ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Yang pertama ada nitrogen. Berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, organ tanaman, protein, asam amino, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Yang kedua ada fosfor, berperan untuk merangsang, mempercepat, dan meningkatkan pertumbuhan akar, terutama dalam pertumbuhan akar benih dan tanaman muda. Terus adanya pembungaan, pembentukan umbi, dan pemasakan biji dan buah. Yang ketiga ada kalium, berperan untuk mengatur proses fisiologi fotosintesis, akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, transportasi asam amilat, dan kerja enzim. Pengaturan keseimbangan distribusi air. Yang keempat ada sulfur, berperan untuk membantu pembentukan bintil akar, membantu pertumbuhan anakan tanaman, dan yang kelima ada
Kalsium berperan untuk membantu pertumbuhan pucuk daun dan ujung akar. Yang terakhir ada magnesium, membantu pembentukan zat hijau atau klorofil, terus membantu karbohidrat, lemak, senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman, dan enzim di berbagai proses sintesis protein. Yang kedua, ada fungsi unsur hara mikro. Mikro, ada besi atau fero, ada boron, ada kobalt, ada mangan, ada molybdenum, ada nikel, ada tembaga, ada seng atau zinc. Untuk besi atau fero berperan untuk membantu proses pembentukan protein dan aktivator beberapa enzim. Untuk boron berperan untuk membantu proses pembentukan, pembelahan, diferensiasi, dan pembagian tugas sel terkait dengan perannya dalam sintesis RNA. Yang selanjutnya ada kobalt berperan untuk fiksasi nitrogen. Yang selanjutnya ada mangan, berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi, dan dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Selanjutnya ada molybdenum, berperan untuk membawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Selanjutnya ada nikel, berperan untuk membantu penyerapan zat besi. Selanjutnya ada tembaga, berperan untuk membantu zat hijau atau klorofil untuk fotosintesis. Dan yang terakhir ada seng atau zinc, berperan untuk mengaktifkan beberapa jenis enzim pada tanaman. Yang keempat, ada metode pengukuran pH tanah. Pengukuran pH tanah menggunakan alat pH meter. Yang pertama itu kalian harus masukkan bagian bawah soil tester ke dalam air. Hal ini bertujuan untuk menetralkan alat. Yang kedua, masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijat tombol berwarna putih. Yang ketiga, lepaskan tombol berwarna putih dan lihat indikator yang ada di dalam soil tester. Selanjutnya, cara pengambilan sampel tanah dan pengujian tanah. Yang pertama, ratakan dan bersihkan permukaan tanah dari rumput. Yang kedua, gali tanah menggunakan bor dengan kedalaman 20 cm. Yang ketiga, ambil tanah 20 gram dan masukkan ke dalam lampu Erlenmeyer. Yang keempat, tambahkan aquades sampai pada garis yang ditentukan. Yang kelima, campurkan dengan cara dikocok atau diaduk. Yang keenam, eh, yang terakhir itu ukur dengan menggunakan pH meter. Yang kelima ada strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Yang pertama ada penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Setidaknya ada 5 prinsip pemupukan yang perlu diketahui dan diterapkan oleh petani. Yang pertama ada tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat bentuk, tepat cara. Nah, maksud dari tepat jenis adalah jenis pupuk yang diberikan ke tanaman harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, maksud dari tepat dosis adalah dosis pupuk yang diberikan ke tanaman tidak boleh berlebihan ataupun kekurangan. Yang ketiga, maksud dari tepat waktu itu adalah jenis pupuk organik bisa diberikan 2 minggu sebelum tanam, karena pupuk ini bekerja cukup lambat. Yang keempat, maksud dari tepat bentuk adalah formula pupuk yang diberikan bisa disesuaikan dengan kondisi tanah dan kebutuhan tanaman. Pupuk berbentuk cair atau tepung cocok diaplikasikan ke tanah yang sering banjir. Dan yang terakhir ada tepat waktu, maksudnya untuk jenis pupuk yang disemprotkan ke daun, maka pemupukan harus dilakukan saat stomata terbuka agar lebih efektif.
Yang terakhir ada praktik-praktik konversasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Yang pertama ada pemberian pupuk, yang kedua penggunaan kompos, yang ketiga rotasi tanaman, yang keempat ada penggunaan pupuk hijauan, yang kelima penggunaan tanah, yang keenam penggunaan bahan organik, yang ketujuh penggunaan pupuk hijau, yang kedelapan penggunaan pupuk cair. Memahami efek praktik-praktik ini penting untuk mempertahankan keseimbangan pH tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan. Begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.